Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam Pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Berdasarkan info dan saran dari salah satu komentator yang berkomen di halaman channel saya, sobat-sobat, dengan akunnya bernama Eko Sulistiono. Sobat-sobat, info dan sarannya agar saya menyimak juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Apipuddin Muhajir. Akhirnya saya melakukan searching di YouTube untuk mencari konten yang diinfokannya tersebut, sobat-sobat. Dan akhirnya saya bertemu dengan konten tersebut. Nah, ini kontennya, sobat-sobat. Nah, nanti saya akan tayangkan isi video dari konten tersebut. Tetapi sebelumnya Bapak, mungkin saya panggil Bapak saja ya. Bapak Eko Sulistiono ini di beberapa komennya mengajak akun dengan nama Porong Selatan untuk mendiskusikan hukum maulid, sobat-sobat. Nah, tadinya sepertinya akun Porong Selatan ini ingin membenturkan saya dengan Bapak Eko Sulistiono mengenai maulid. Nah, itu sepertinya maksud dari si Porong Selatan ini, sobat-sobat. Nah, ternyata misinya itu tidak berhasil. Sekarang justru si Porong Selatan ini yang dikejar-kejar oleh Bapak Eko Sulistiono untuk menjawab apa hukum dari maulid. Ini namanya senjata makan tuan. Maksudnya ingin membenturkan, ingin mengadu domba, tetapi ternyata malah dia sendiri yang sekarang dikejar-kejar dengan pertanyaan. Dan sampai sekarang si Porong Selatan ini belum menjawab. Dia bingung sepertinya, sobat-sobat. Nah, okelah, kita simak saja video yang saya janjikan tadi yang merupakan info dan saran dari akun Bapak Eko Sulistiono. Ini videonya, sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan dari beliau Kiai Haji Apipuddin Muhajir yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah seorang ulama
dan juga beliau berdomisili di Sukorejo, Situbondo. Kalau tidak salah ya, bisa dicek sendiri, beliau masih dalam deretan pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai wakil dari Rais Am, kurang lebihnya seperti itu. Saya tidak menggiring terhadap kepada organisasi, tidak, karena ini merupakan satu tulisan secara pribadi beliau ya. Karena kalau kita mengkait-kaitkan dengan organisasi sangat tidak baik ya, karena ada beberapa hal yang tidak elok kita sampaikan ketika hal ini atau masalah polemik nasab ini dikait-kaitkan dengan masalah organisasi. Jadi Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, beliau menulis tentang masalah konteks perdebatan nasab Sadah Ba'alawi. Ini merupakan akun resmi beliau, bisa Anda cek sendiri. Saya bacakan dulu intisabu ali Ba'alawi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainan nafin wal musbitin. Nasab keluarga Ba'alawi atau dinisbatkannya silsilah keluarga Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainan nafin wal musbitin, di antara orang-orang yang menafikan nasab Sadah Ba'alawi, wal musbitin, dan orang-orang atau ulama yang menetapkan nasab Ba'alawi yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kerangka ini, bainan nafin wal musbitin, antara orang yang menafikan dan orang yang mengisbat. Ini satu polemik atau perkhilafan terkait dengan masalah yang saat ini gencar di media sosial. Saya lanjut. Wa minan nafin Kiai Ahmaduddin Al-Indonesi fi maqalatihi wa muhadaratihi. Dan di antara orang atau ulama yang menafikan, yang membatalkan nasab dari Ba'alawi adalah Kiai Ahmaduddin Al-Indonesi fi maqalatihi, di berbagai makalah-makalah Kiai Imad dan juga muhadharah Kiai Imad. Dan kemudian wa minal musbitin as-sayyidu Murtada Az-Zabidi sahibu ithafis sadah al-muttaqin bi syarhi ihya'i ulumiddin fi kitabihi ar-raudul jali fi ansabi ali Ba'alawi. Dan kemudian kalau yang pertama adalah tadi yang menafikan atau yang mengibtal, membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, dan sekarang di antara ulama atau orang yang menetapkan atau yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi adalah As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, yang mempunyai karangan kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumiddin fi kitabihi ar-raudul jali fi ansabi ali Ba'alawi. Yang menetapkan nasab adalah Sayyid Murtada Az-Zabidi, yang tidak asing lagi, beliau mempunyai karya karya kitab Ithafus Sadah, dan juga mempunyai kitab ar-raudul jali. Kalau di pesantren sangat dikenal ya kitab Ithafus Sadah itu. Dari dua hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, perlu saya simpulkan dan insya Allah sesuai dengan tulisan beliau Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, bahwa dalam polemik nasab ini ada yang menafikan dan ada yang mengisbat. Dan yang menafikan adalah satu Ustadz Ahmaduddin, dan yang mengisbat
sesuai dengan tulisan beliau Ki Haji Afifuddin Muhajir adalah Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Jadi dua poin ini antara ulama, antara seseorang yang menafikan dan yang mengisbat ini dikupas tuntas oleh beliau. An-Nafin yang menafikan adalah Kiai Imaduddin, kemudian yang mengisbat Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kalau poin yang pertama saya tidak perlu untuk mengulas, yang menafikan sudah jelas. Ada beliau Ustadz Imaduddin Al-Bantani. Dan kemudian poin yang kedua ini, ketika saya amati tulisan beliau dari kata-kata waminal musbitin, dan diantara ulama atau orang yang mengisbat nasab Alawi adalah Sayyid Murtadha Az-Zabidi, bahwa versi beliau sesuai dengan beberapa teks yang ditulis beliau mempunyai pemahaman bahwa ulama yang namanya Sayyid Murtadha Az-Zabidi itu mengisbat nasab Alawi. Saya ulangi lagi, sesuai dengan teks tulisan beliau Ki Haji Afifuddin Muhajir, bahwa Sayyid Murtadha Az-Zabidi itu mengisbat nasab Alawi. Jadi seperti itu ya. Jadi pilihannya kalau tulisan beliau itu yang menafikan siapa sudah jelas, yang mengisbat siapa. Dalam persoalan wujudul ikhtilaf pada tulisan beliau, ya kita sikapi saja, mau ikut mana, mau ikut yang menafikan yaitu Ustadz Imaduddin, mau ikut yang mengisbat sesuai dengan tulisan beliau Ki Haji Afifuddin Muhajir, silakan. Kalau mau ikut yang mengisbat adalah Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Jadi seperti itu ya. Kalau saya baca dan memang tulisan beliau ini sekelumit tapi mengandung beberapa makna, yaitu mabainan nafin wal musbitin. Ketika beliau menyebutkan al-musbitin, ada ulama yang mempunyai karya kitab Ithafus Sada, ini juga bisa kita tarik paham bahwa nasab Alawi itu diakui oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Ya, jadi pilihannya mau ikut Ustadz Imad, monggo silahkan. Mau ikut Sayyid Murtadha Az-Zabidi, ya silahkan ya. Tapi kalau Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini sudah meninggal ya, beliau itu sudah dikenal di kalangan-kalangan ulama, di kalangan pesantren itu sudah dikenal. Ini terkait dengan tulisan Ki Haji Afifuddin Muhajir, terkait dengan masalah polemik nasab ini yang baru-baru ini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mau ikut Ustadz Imaduddin, mau ikut Sayyid Murtadha Az-Zabidi, itu hak Anda masing-masing ya. Nah, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, dari video tersebut bisa disimpulkan ada dua pendapat ya mengenai sikap terhadap nasab klan Ba'alawi. Ada yang menafikan nasab klan Ba'alawi bahwa tidak tersambung kepada Rasulullah. Ini berarti ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berdasarkan ya penelitian ilmiahnya, berdasarkan penelusuran sejarah, berdasarkan penelitian dari literatur dan literatur yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang kedua, yang meyakini ya bahwa nasab klan Ba'alawi itu tersambung kepada Rasulullah. Ini dipelopori oleh Kiai Murtadha. Nah, cuma pertanyaannya, berdasarkan apa mereka meyakini bahwa klan
klan Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Karena di video tersebut tidak disampaikan bukti atau dalilnya. Nah, karena ya bukti ilmiah hanya bisa dibatalkan oleh bukti ilmiah yang lain. Nah, bagaimana ya sobat-sobat? Apakah sama hanya sekedar narasi seperti yang disampaikan oleh UAS, bantahan yang disampaikan oleh UAS, juga bantahan yang disampaikan oleh Buya Yahya? Apakah sekedar narasi tanpa dalil, tanpa bukti ilmiah? Dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga menantang, ya, meminta mereka membuktikan dalil. Nah, tetapi sobat-sobat, saya tidak ingin mempengaruhi sobat-sobat akan ikut yang mana. Ikut yang menafikan, ikut Kiai Imad, atau ikut yang meyakini, berarti ikut ya Kiai Murtado. Saya tidak akan mempengaruhi itu. Karena ya sobat-sobat bisa menggunakan akal pikirannya yang sehat untuk ya mengambil kesimpulan, menentukan sikap untuk mengikuti pendapat yang mana berdasarkan data dan fakta yang ya sobat-sobat semua terima dan ketahui. Mungkin dari apa yang saya jelaskan, mungkin juga dari channel-channel yang lain. Jadi, saya menyerahkan kepada sobat-sobat semuanya, baik yang pro maupun yang kontra, untuk mengikuti siapa, Kiai Imad atau Kiai Murtado. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.